Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan satu Nadia Ulinuha, yang kedua Nur Amaliatus Solihah, dan yang ketiga yaitu Hafifah Safia Agustin. Di sini kami akan menjelaskan tentang hadis pandemi. Tidak hanya itu, kami juga akan sedikit menjelaskan perihal wabah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kami harap teman-teman dapat menyimak dari awal hingga akhir. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai wabah dan taun. Apa yang dimaksud dengan pandemi atau wabah? Wabah dalam bahasa Arab memiliki asal kata, yaitu kata auba yubiu, kemudian menjadi al-waba yang artinya wabah. Definisi bahasa di atas sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para ahli bahasa dan ahli kedokteran dalam Islam, yaitu memiliki arti penyakit yang sangat menular dan meluas. Objek dari penyakit ini yaitu adalah manusia. Hal ini menunjukkan bahwa resiko wabah jika terjadi di daerah maka akan terjadi penularan yang lebih cepat. Pada zaman Nabi Muhammad dan hari-hari berikutnya hadir sebuah wabah yang dikenal dengan nama taun. Beberapa ulama mendefinisikan bahwa taun merupakan sama halnya dengan wabah. Namun beberapa pendapat berbeda. Dapat disimpulkan bahwa setiap taun merupakan wabah, namun tidak setiap wabah merupakan taun. Pengertian wabah memiliki arti yang lebih luas dibandingkan taun. Wabah merupakan setiap penyakit yang menular dalam waktu singkat, sedangkan taun memiliki pengertian yang lebih signifikan, yaitu sejenis bisul atau membengkak disertai dengan rasa sakit yang luar biasa, rasa panas, dan merubah warna kulit di sekitarnya, menghasilkan detak jantung yang keras, dan mengeluarkan cairan dari ketiak, tangan, jari-jari, dan seluruh badan. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam taun yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Sering ditemui di berbagai sejarah, sebuah penyakit menular yang menyerang banyak korban di suatu daerah. Penyakit menular atau biasa disebut wabah seringkali terjadi di tengah masyarakat yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Dalam sejarah Islam ditemui ada 5 peristiwa wabah taun yang paling dikenal dan menyerang banyak korban. Antara lain, yang pertama yaitu taun Syirawaih. Taun ini terjadi pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, yakni pada tahun ke-6 Hijriah. Yang kedua yaitu taun Amwas, terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Wabah tersebut melanda hingga negeri Syams, hingga mengakibatkan 25.000 orang meninggal dunia. Yang ketiga yaitu taun Jarif. Taun ini terjadi pada zaman Ibnu Zubair pada awal bulan Syawal tahun 69 Hijriah yang menyebabkan kematian selama 3 hari. Dalam setiap harinya ada 70.000 orang meninggal dunia. Yang keempat yaitu taun Fatayat. Taun ini terjadi pada bulan Syawal tahun 87 Hijriah. Yang terkena wabah tersebut mayoritas adalah para pemuda dan gadis hingga disebut Fatayat. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu taun Al-Ashraf. Dinamakan demikian karena korbannya mayoritas merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Nadia. Wabah COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona merupakan sebuah virus yang beruntai positif dan bersifat tunggal. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan di negara Cina. Sementara spesies hewan sebagai sumber penularan dari virus corona belum ditemukan. Berdasarkan bukti ilmiah, virus corona dapat ditularkan ke orang melalui batuk ataupun bersin. Menurut Kementerian Kesehatan RI,
tahun 2020. Menurut Darmaidi Darmawan, penyakit menular memiliki 3 kelompok. Yang pertama yaitu penyakit berbahaya karena angka kematian yang cukup tinggi. Yang kedua yaitu beberapa penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan, meskipun konsekuensinya tidak seberat pada nomor 1. Yang ketiga yaitu penyakit infeksi yang jarang menyebabkan kematian dan kecacatan, tetapi pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian. WHO mengatakan COVID-19 merupakan epidemi yang mulai menyebar di beberapa negara yang bermula dari kota Wuhan di negara Cina. Tanda-tanda seseorang dengan COVID-19 adalah meningkatnya suhu tubuh, demam, mati rasa, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan kesulitan bernafas setelah virus mencapai paru-paru, menurut Syafrida tahun 2020. COVID-19 dapat dengan mudah menularkan yang tidak terlihat oleh orang lain, karena sebenarnya penularan COVID-19 terjadi melalui aktivitas yang menurut sebagian orang meremehkan aktivitas tersebut. Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui seperti saat berbicara, batuk ataupun bersin, kontak fisik dengan orang yang terinfeksi COVID-19, yang berarti seperti menyentuh bagian tubuh, pejabat tangan, menyentuh mulut, hidung, wajah, dan sebagainya. Kemudian, slide selanjutnya yaitu hadis tentang pandemi. An Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna syahida fikum. Qala ya Rasulullah, man kutila fi sabilillahi wa huwa syahidun. Qala in syuhada ummati idan laqalilun. Qala faman hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala man kutila fi sabilillahi wa huwa syahidun wa man ma'ata fi sabilillahi wa huwa syahidun wa man mata fi ta'un wa huwa syahidun wa man mata fi batni wa huwa syahidun wal ghariqu syahid. Yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang gugur di medan perang, itulah yang syahid." Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merespon, "Kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid." Para sahabat bertanya, "Mereka itu siapa ya Rasul?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang tertimpa taun atau dalam kurung wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang tenggelam adalah syahid." Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis lain dari riwayat yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taun dalam kurung wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Kemudian cerita lain dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perihal taun. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukanku, dahulu taun adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Namun Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa taun kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridhonya, seraya menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid." Hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Ahmad. Kemudian, slide selanjutnya membahas tentang pemulihan COVID-19. Pada tanggal 12 Maret tahun 2020, WHO menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. WHO juga mengeluarkan 6 strategi yang harus diadopsi, 6 strategi atau kebijakan yang harus diadopsi oleh pemerintah. Yang pertamanya itu
pelatihan dan penempatan petugas kesehatan. Yang kedua itu penerapan sistem untuk kasus-kasus yang dicurigai. Yang ketiga itu peningkatan produksi tes dan peningkatan layanan medis. Yang keempat mengidentifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat medis virus corona. Mengembangkan rencana untuk mengisolasi kasus dan mengarahkan tindakan pemerintah untuk melawan virus corona. Selanjutnya, pemulihan COVID beserta hadisnya. Yang pertama, melakukan karantina. Usaha karantina telah dilakukan Nabi Muhammad SAW menghadapi wabah penyakit yang menyerang. Tentunya, Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan istilah karantina atau isolasi seperti saat ini. Karantina dan isolasi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ditulis dalam sebuah hadis. Idza sami'tum bit-ta'uni bil ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bil ardi wa antum biha fala tahruju minha. Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Selain isolasi dan karantina, pola hidup bersih menjadi upaya efektif mencegah penularan virus corona antar manusia. Nabi Muhammad SAW telah menyatakan pentingnya menjaga kebersihan bagi kesehatan dalam hadis. Kebersihan bahkan menjadi sebagian dari iman, seperti diceritakan Abu Malik At-Asari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizan. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi timbangan. Hadis ini berderajat sahih, sehingga tak perlu diragukan kebenarannya. Salah satu usaha menjaga kebersihan adalah dengan cuci tangan, yang kini terbukti bisa mencegah penularan virus corona. Sesuai perkembangan zaman, cuci tangan bisa menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer sebagai alternatif. Cuci tangan juga telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, An Salaman qala qara'atu fit Taurati anna barakatat ta'am al-wudu'u ba'dahu fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartuhu bima qara'atu fit Taurati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dah. Yang artinya, dinarasikan Salman, saya membaca di Taurat berkah makanan ada di wudhu setelah menyantapnya. Lalu, aku mengatakannya pada Nabi Muhammad SAW yang aku baca di Taurat. Setelah itu, Rasulullah SAW mengatakan, berkah pada makanan ada di dalam wudhu, sebelum dan setelah menyantap hidangan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, usahanya dengan pergi ke dokter untuk mendapatkan obat. Bagi orang yang terlanjur sakit, Nabi Muhammad SAW mengingatkan jangan menyerah mencari obatnya. Tindakan medis dan menuruti saran dokter menjadi sarana muslim untuk sembuh, selain terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut hadis yang menyatakan tiap penyakit sesungguhnya ada obatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Yang artinya, diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan, tidak ada penyakit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian yang dapat kelompok 2 sampaikan mengenai hadis tentang pandemi. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Dan kami mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.